Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini kita bersama Gereja Sejagat, kita memestakan satu orang kudus yang memiliki peran yang sangat besar di dalam gereja Katolik, yaitu Santa Teresia dari anak-anak Yesus. Ia adalah seorang perawat dan penjaga gereja. Nama lainnya itu juga adalah Santa Teresia Lisieux. Lisieux itu adalah sebuah kota yang berada di Prancis. Orang kudus ini menjadi bersahaja karena tekad dan niatnya yang besar. Ketika ia berusia 15 tahun, ia telah berniat dan memantapkan dirinya untuk masuk ke dalam Ordo Karmel Taberkasur atau OCD. Sebutlah saja yang Karmel. Dan di dalam biara ini, dia mengambil hidup sebagai seorang kontemplatif, seorang suster yang hanya berada di dalam tembok biara untuk sehari-hari bersemuka dengan Allah lewat doa dan kerja. Namun di dalam satu niatnya yang kecil dan sederhana, meskipun berada di balik tembok biara, ia juga memiliki niat yang kuat untuk bermisi ataukah memberitakan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Sebagai seorang biarawati kontemplatif, hal ini mungkin sangat mustahil, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk Teresia kecil ataukah Teresia Lisieux ini, karena oleh niatnya yang besar dan tulus itu, maka ia selalu memiliki hati dan semangat untuk mendoakan imam-imam yang sedang bermisi. Dan Teresia Lisieux itu memiliki seorang imam yang selalu ia doakan, yang mana ia tahu bahwa imam itu berkarya di tempat yang sulit. Dan sungguh doanya itu didengarkan oleh Tuhan. Karena imam itu meskipun dalam kesulitan, dia kemudian mendapat penghiburan dan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum Santo Ardolfus Jansen dan juga Beata Santo Joseph Reina de Metz itu pendiri dan pelindung Serikat Sabda Allah SPD, sebelum mereka dikanonisasi, yang menjadi pelindung misi itu adalah Santa kecil ini. Jadi SPD itu sebelum mereka memiliki Santo Ardolfus Jansen dan Santo Joseph Reina de Metz sebagai pelindung misi mereka, mereka mengangkat
Santa Teresa kecil ini sebagai perantara untuk doa-doa mereka dalam misi-misi mereka yang besar untuk mewartakan Kristus ke bangsa-bangsa lain. Jadi sungguh oleh karena keteladanan dan niat hatinya yang besar, Teresia Lisieux itu mendapat tempat yang terhormat di dalam gereja Katolik, terutama di dalam hal untuk mewartakan kasih Kristus kepada orang lain atau kepada gereja semesta. Saudara, hal apakah yang bisa kita pelajari dari orang kecil ataukah sangka orang kudus ini? Secara sederhana dapat kita lihat secara langsung dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa di tengah gegap gempitanya dunia ini, orang selalu memikirkan yang akbar, orang memikirkan yang besar, orang memikirkan yang megah. Bahwa dengan seluruh kebesaran, kemegahan, kemewahan, dan kegegap gempitaan itu, mungkin orang berpikir bahwa dia akan memperoleh kebahagiaan yang sangat luar biasa. Namun sama sekali hari ini kita diajarkan secara berbeda oleh Kristus, bahwa untuk menjadi yang dahsyat, untuk menjadi yang besar, orang tidak perlu mengejar sesuatu yang besar. Dia cukup untuk menjadi kecil. Kurang lebih, apakah makna bagi kita dari kisah atau dari penggalan Injil suci ini? Jika kita merefleksikan secara mendalam, paling kurang setidaknya dapat kita lihat bahwa ternyata di dalam tingkat kehidupan kita, untuk menjadi orang yang kecil itu bukan berarti bahwa kita membiarkan diri kita supaya dipermainkan oleh orang lain, tetapi bahwa dengan kesadaran dan kita mengecilkan diri dan hidup kita, itu berarti kita membiarkan diri kita supaya dikuasai oleh Tuhan. Artinya di dalam membangun sikap iman, kita perlu mengajarkan dan juga meyakinkan diri kita bahwa biarlah diri kita yang kecil ini kita mempersilakan agar Tuhan yang besar itu dia bisa berkarya di dalam hidup kita. Pendek kata, menjadi kecil itu berarti kita membiarkan diri kita supaya itu dikuasai oleh Tuhan. Yakinlah bahwa di satu sisi kita memang punya kendali, tetapi jangan lupa Tuhan punya kendali. Maka saya kira penting untuk kita membuat diri kita atau menjadikan diri kita seperti anak kecil di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bisa berkarya dan dia bisa bekerja di dalam hidup kita. Dan tentu untuk melepaskan dan membiarkan Tuhan bekerja, saya kira tidak perlu dalam tindakan-tindakan besar, tidak perlu juga dalam waktu-waktu genting, tetapi juga mungkin dalam hal-hal sederhana kita setiap hari. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang punya kehidupan ini, padahal sejatinya seluruhnya itu berasal dari Tuhan. Mungkin cukup dengan kesadaran itu, kesadaran bahwa hidup kita itu Tuhan yang punya, mungkin bisa membantu dan menolong kita untuk membuat hidup dan diri kita menjadi sederhana. Maka semoga dengan memaknai juga awal bulan Oktober ini sebagai bulan Rosario yang sudah kita buka dengan misa pada sore hari ini, menyadarkan kita juga untuk melihat bahwa doa yang sederhana ini, doa Rosario ini, semoga menjadi pegangan, penuntun dan pedoman untuk hidup dan iman kita yang lain.
lihat pisang goreng. Ya. Jadi yang mau buat telur sayur, jangan bikin pisang goreng. Ya, dikering-kering. Kadang-kadang orang malu hati. Orang mau bikin doa tapi orang bikin karena sebenarnya kita mau kasih makan apa. Sudah kalau kita bisa kasih makan, intinya itu di doa, bukan intinya dimakan. Jadi pergi berarah dari rumah ke rumah itu untuk berdoa, bukan untuk makan. Jadi kalau makan tidak ada, jangan ngomong-ngomong supaya orang itu jangan malu hati. Siapa yang bisa kasih makan, kasih makan. Tapi kalau dia tidak bisa, jangan paksa. Begitu juga jangan hafal muka. Kita doa ini seperti balas dendam. Di rumah Pak Delon saya berdoa. Saya punya rumah Pak Delon itu berdoa. Nanti kali dapat di rumahnya Pak Delon saya sudah mau berdoa. Saya rasa ini boleh. Ini doa juga kita pakai hitung, juga pakai lihat muka. Jadi doa itu bukan arisan. Doa itu memupuk kasih, memupuk peduli, memupuk iman, memupuk hati. Jadi tinggalkan yang sikap dan tingkah laku yang ego-ego seperti itu. Sambil kunjungi dalam doa yang kita buat dari rumah ke rumah. Itu merupakan kunjungan yang penuh rahmat. Maka berusahalah selalu untuk menjalankan doa-doa ini dengan sederhana, dengan sepenuh hati. Dan semoga dari kekurangan-kekurangan kita lewat doa-doa kecil ini kita semua memperoleh berkat. Bunda Maria, hujanilah kami dengan mawar suci dari surga, agar kehidupan kami semerbak harum wangi. Ingat, jadi kita doa dosa itu seperti doa orang meminta hujan mawar dari surga. Supaya apa? Yang mati jangan bau-bau. Supaya kalau kita mati itu mati. Ingat, imam ketika dia setelah dia percik air berkah, tanda pembaptisan, lalu dia taruh doa, semoga amal bakti dia ambil bunga, semoga ya hidupmu itu bagaikan bunga, semerbak bunga, harum wangi. Itu semua ada kaitannya. Ya. Kalau kamu doa sudah pakai hitung-hitung, ya, kita lihat nanti di bab mana, busuk gak terada. Ya, ya, saya rumusan ini saya sudah hafal. Tuhan, semoga dengan pembaptisan ini, diperciki dengan air baptis ini, saudara kami yang telah mati seperti Kristus bisa hidup seperti Kristus. Kami berdoa, semoga doa-doamu, amal baktimu menjadi bekal perjalananmu yang baik menuju kediaman Allah di surga. Ambil bunga sekarang. Semoga untuk hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara mekar bagaikan bunga, semerbak harum. Ambil tanah. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Allah yang telah membangkitkan engkau, yang telah membangkitkan Kristus dari Allah, membangkitkan engkau juga. Silakan, baru ambil salib. Masukilah kerajaan Allah dengan membawa tanda kemenangan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu guna dan usia. Jangan main-main. Sehingga memang betul. Ya toh, tanda itu mereka yang sudah
Tapi kalau mereka mati itu potongannya doa apa? Ya, tidak begitu Makanya rajinlah berdoa saya. Karena saya yakin ketika kita mati, doa yang paling umum selain romo yang datang doa, barang ini terus saja. Satu kali berapa kali, 10 kali sampai. Itu dari yang kau lepas nafas sampai kau masuk dalam tubuh. Nanti kalau romo sayang ya romo kasih Ekaristi. Tapi kalau romo lihat betul baik, atau ajak-ajak dia terawih, Anda sudah tunggu kapan-kapan. Jadi yang menolong kita itu apa? Kalau saya sudah. Itu kenyataan. Maka jangan sini doa rosario. Kalau rosario tidak ada, berkata supaya saya bisa tolong mereka yang bisa datang ke rosario berkata. Karena saya pun membuat rosario untuk anak. Beritahu, gampang rosario. Sekali lagi, selama berdoa rosario, jangan putus 30 hari, 30 malam. Kalau tidak doa hari, doa malam. Di kering-kering, ingat. Dalam tahun ini saja, doa rosario semuanya dibuat di jam 5 sore. Tidak ada tamu. Bisa juga untuk bisa dikirim jam 5 sore. Jadi baik bisa dikirim maupun doa rosario semuanya jam 5. Maka yang Katolik setelah pulang dari kantor, kalau jam 5 kepala dinas suruh bawa lembur bilang atau sembahyang atau turun. Jadi kita mau pulang cepat jam 5 sore kepala dinas. 1 bulan ini saja, 1 hari. Kalau masih ada yang lama, beritahu supaya nanti pas atau ambil dulu sudah baru untuk semua dalam semua. Biasanya supaya itu kan mengikat semua yang ada dalam ruangan semua. Jadi beritahu. Jadi ingat, baik doa rosario maupun juga doa misa di bulan Oktober ini semuanya dimulai di jam 5 sore. Mulai dari Emmanuel sampai Benedictus, dari Agnes sampai Mikael, semua jam 5. Tidak ada tambah. Yang terakhir, semoga dengan kuasa Tuhan juga kita semua memperoleh berkat, memperoleh semangat untuk selalu hidup sederhana. Hidup sederhana ya. Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dengan persiapan tersebut. Intensi misa kita mohon keselamatan kekal untuk Bapak Paulus secara awal, untuk Bapak Yohan Terima, untuk Ibu Agustina Dana, Nenek Denesia, Bapak Markus, serta nenek untuk semua keluarga. Yang telah berada. Semoga mereka semua beristirahat dalam
dan sambil mengucap syukur dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Ini adalah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menjalankan misteri iman kita. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa bukti kehidupan dan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah melayani anak kepada berbakti kepada, dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat baru. Hendaklah melakukan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau mengucapkannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang paus kami dan uskup kami belajar, serta semua rohani. Senanglah juga kami saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kelahiran, dan terimalah mereka dalam cahaya. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan Tuhan bersama-sama dalam Allah, Sang Yosef yang pelayan, para saudara-saudara sebagai masa yang kita berkenan dalam. Semoga kami dapat berkenan untuk serta memuji dan memuliakan kita dengan nama Yesus Kristus Putra, dengan Tuhan kami bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami
Dia hadir yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan anak Tuhan.
dimulai